apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan gue Andri Turis, power up cocok yang pastinya bakal mereaction video yang amazing. Bukan hanya sekadar mereaction, tapi juga belajar tentang yang namanya sejarah. Oke, buat kamu semua yang baru bergabung di channel gue, ya silahkan kalian tonton dulu, ya. Setelah kalian nonton, ya kalian bisa berkomentar, ya, memberikan masukan, kritikan dan saran. Dan setelah itu kalian bisa bermain-main di playlist channelnya Capruk TV, dan di situ sudah banyak banget sejarah-sejarah yang sudah kita pelajari bersama. Oke. Dan buat kamu semua, ya welcome, selamat datang di channel yang sangat sederhana ini yang bakal membahas sejarah. Oke, untuk kesempatan kali ini gue bakal belajar lagi sejarah ulama-ulama yang ada di ujung Sumatera sana. Ya, ini ada 4 ulama, ya, atau 4 waliullah Aceh yang sangat berpengaruh dan mendunia. Penasaran kan siapa aja? Yuk kita reaksi bareng-bareng. Kita mulai 1, 2, 3. Ini dari channelnya Pena Pencari Hikmah. Nih Pena Pencari Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Masya Allah. Kali ini kita akan bahas 4 ulama Aceh yang sangat berpengaruh. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan channel ini agar bermanfaat bagi semua. Berbeda dari kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki keistimewaan sendiri. Sejak dulu hingga sekarang, Aceh merupakan daerah mayoritas muslim yang kini hidup dalam bingkai syariat Islam. Masya Allah, benar. Alasan sejarah membuat daerah ini memiliki otonomi sendiri. Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan Asia Tenggara. Sejarah mencatat sejak awal abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Masya Allah, benar banget. Aceh pertama dikenal dengan nama Aceh Darussalam pada tahun 1511 hingga 1959. Kemudian daerah istimewa Aceh pada tahun 1959 hingga 2001. Kemudian Nanggro Aceh Darussalam pada tahun 2001 hingga 2009, dan terakhir Aceh pada tahun 2009 hingga sekarang. Dan sayang banget sebenarnya sayang banget gitu. Harus, ya ini sebenarnya ada yang merubah ini, yang terakhir ini. Kenapa harus jadi namanya Aceh gitu kan? Pertama kali kan namanya memang Nanggro Aceh Darussalam gitu kan. Yang apa namanya? Yang memberikan nama Nanggro Aceh Darussalam itu, ya, orang Palestina, seorang ulama Palestina, Syekh Abdullah Kanaan. Ya, ini setahu gue nih, ya. Ini kalau misalkan memang salah ya dikoreksi aja, karena setahu gue, karena ada video yang udah gue reaction itu tentang seorang ulama Palestina yang pertama kali datang ke Aceh itu membawa bibit lada dan menyatukan 5 negara Hindu, 5 kerajaan Hindu. Ada Indraparta, Indapurba, apa pokoknya tuh, ya, diislamkan oleh beliau, oleh Syekh Abdullah Kanaan, dan disatukan, ya kan, negara lagi, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Kerajaan tersebut ketika dari Hindu menjadi Islam disatukan dan menjadi Kesultanan Aceh Besar kalau nggak salah waktu itu, ya. Dan beliaulah Syekh Abdullah Kanaan lah yang memberikan nama Nanggro Aceh Darussalam. Nanggro Aceh Darussalam. Nanggro itu artinya apa? Negara. Aceh Darussalam, ya, sampai sekarang seharusnya namanya tetap harus Nanggro Aceh Darussalam kalau menurut gue gitu, ya. Masya Allah. Sebelumnya nama Aceh biasa ditulis Aceh atau Aceh dan Acin. Sejak dulu Aceh sudah dikenal sebagai negeri yang melahirkan para wali dan ulama. Masya Allah. Ada banyak ulama masyhur di Aceh yang kiprahnya sangat berpengaruh.
Para ulama ini sangat dihormati karena dianggap berjasa dalam penyebaran Islam dan ilmu syariat. Dari banyak ulama di Aceh, ternyata ada 4 ulama besar yang sangat berpengaruh. Riwayat 4 ulama ini bersumber dari buku Paham Wujudiyah karya Abuya Syekh Profesor Dr. Tunku Haji Muhibbuddin Muhammad Wali yang dirangkum sejarah Aceh. Masya Allah. Berikut nama dan kisah singkat 4 ulama masyhur tersebut. Syekh Hamzah Al-Fansuri. Syekh Hamzah Fansuri adalah tokoh sufi terkenal di Aceh. Beliau lahir di Fansur, Singkil, Aceh. Beliau hidup pada zaman pemerintahan Sultan Alaiddin Riyad Shah pada abad keempat. Masya Allah. Pada tahun 1589 hingga 1604 atau 997 hingga 1011 Hijriah. Hingga awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Beliau merantau untuk menuntut ilmu hingga ke Jawa, semenanjung tanah Melayu, India, Parsi, dan semenanjung Arab. Beliau ahli dalam ilmu fikih, tasawuf, falsafah, sastra, mantik, sejarah, dan lain-lain, serta fasih berbahasa Arab, Urdu, Parsi, di samping bahasa Melayu dan Jawa. Masya Allah, bahasa Jawa pun Syekh bisa, Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatrani merupakan 2 tokoh sufi yang sepaham dan hidup lebih dahulu dari 2 ulama terkemuka lainnya yang pernah hidup di Aceh, yakni Abdul Rauf Singkil Fansuri dan Nuruddin Ar-Ranidi. Masya Allah. Riwayat hidupnya tidak banyak diketahui. Ia diperkirakan telah menjadi penulis pada masa Kesultanan Aceh Sultan Alaiddin Riyad Shah pada abad keempat. Beliau menyebutkan Sultan Alaiddin selaku Sultan yang keempat dengan Said Mukammil sebagai gelarnya. Syah Nawi mengisyaratkan beliau lahir di tanah Aceh. Konon saudara Hamzah Fansuri bernama Ali Fansuri, yakni ayah dari Abdul Rauf Singkil Fansuri. Ketika pengembaraannya selesai dari Kudus, Banten, Johor, Siam, India, Persia, Irak, Makkah, dan Madinah. Masya Allah. Untuk sampai ke Banten juga ya. Sampai ke Banten juga. Dan posisi gue ini sekarang ke Banten itu mungkin 3 jam loh. 3 jam sampai 4 jam itu udah sampai gitu. Mencari ilmu ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia kembali ke Aceh dan mengajarkan ilmunya. Mula-mula ia berdiam di Barus, lalu di Banda Aceh, yang kemudian ia mendirikan dayah pesantren di Oboh Simpang Kanan Singkil. Masya Allah. Di pesantren itulah ada yang mengatakan antara Singkil dengan Rudeng. Beliau dimakamkan tepatnya di sebuah pekuburan di desa itu. Masya Allah. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Beliau adalah tokoh ulama besar pengarang di Aceh. Nama lengkapnya ialah Syekh Syamsuddin bin Abdillah As-Sumatrani. Sering juga disebut Syamsuddin Paseh. Dia adalah ulama besar yang hidup di Aceh pada beberapa desa warsa. Terakhir abad ke-16 dan 3 dasawarsa pertama abad ke-17. Masya Allah. Gurunya ialah Hamzah Fansuri dan pernah belajar dengan Pangeran Sunan Bonang di Jawa. Masya Allah. Ini baru tahu deh ini ya. Ternyata beliau ini pernah belajar bersama dengan Sunan Bonang gitu di Jawa gitu ya. Dan beliau adalah murid dari Syekh Hamzah Al-Fansuri. Nyambung ini. Masya Allah. Nyambung ini. Seperti halnya nih ya. Seperti halnya gitu. Seperti halnya apa? Seperti halnya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dia kan memiliki tiga murid. Ya kan? Yang pertama ada Syekh Burhanuddin Ulakan di Pariaman. Yang kedua Syekh Yusuf Al-Makassari di Makassar. Yang ketiga ada Syekh Abdul Muhi Pamijahan di Tasik Malaya, Jawa Barat. Dan ternyata ini Syekh Hamzah Al-Fansuri ini adalah guru dari Syekh Syamsuddin As-Sumatrani yang pernah belajar bareng di Jawa bersama Sunan Bonang. Ini misalkan kalau ada pembicaraan atau omongan gue yang salah atau gimana ya silahkan aja dikoreksi gitu kan. Bersama Sunan
Bonang ini, Masya Allah. Beliau menguasai bahasa Melayu, Jawa, Parsi, dan Arab. Antara cabang ilmu yang dikuasainya ialah tasawuf, fikih, sejarah, mantik, tauhid, dan lain-lain. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah keempat dan Sultan Iskandar Muda, beliau memegang jabatan yang tinggi dalam kerajaan Kesultanan Aceh. Beliau dilantik sebagai penasihat kepada kedua sultan tersebut. Masya Allah. Beliau juga pernah diangkat menjadi Qadhi Malikul Adil, yaitu satu jabatan yang terdiri dalam kerajaan Aceh. Orang yang kedua penting dalam kerajaan. Beliau mengetuai Balai Gading, balai khusus yang dianggotai oleh 7 orang ulama dan 8 orang ule balang. Masya Di Allah. samping menjadi syekh pusat pengajaran Baitur Rahman. Sekalipun mengikut paham aliran tasawuf wahdatul wujud, namun beliau berlaku adil dalam menjalankan hukum-hukum yang difatwakannya. Keahliannya diakui oleh semua pihak termasuk Syekh Nuruddin. Beliau meninggal dunia pada tahun 1630 Masehi di zaman Sultan Iskandar Muda. Banyak karangan-karangan beliau dan fatwa-fatwa beliau, di antara Syarah Rubai Fansuri, uraian terhadap puisi Hamzah Fansuri, dan lain-lain. Beliau adalah seorang ulama besar fiqh dan tasawuf. Seorang pelaut Belanda bernama Frederik de Houtman pada tahun 1599 Masehi atau 1008 Hijriah yang ditawan di Banda Aceh menyebutkan dalam bukunya tentang Syamsuddin Sumatrani adalah seorang syekh penasihat agung raja. Masya Allah. Ini bentar. Ini Frederik de Houtman yang pernah, pokoknya ini gue tahu Frederik de Houtman adalah dua saudara de Houtman ya, yang mendatangi Aceh itu ingin menjajah dan bertemu pasukan oleh Balang yang dipimpin oleh Kemala Hayati, dan satunya kakaknya itu siapa tuh? Masya Allah, lupa ya, lupa itu bertarung Baiwan dan mengalahkan kakaknya Frederik de Houtman, dan Frederik de Houtman ini sempat ditahan juga gitu, menjadi tawanan gitu. Masya Allah, ya Masya Allah. Syekh Nuruddin Ar-Raniri, nama lengkapnya ialah Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy Asy-Syafi'i. Ia wafat pada 22 Zulhijjah 1069 Hijriah atau 21 September 1658 Masehi di kota kelahirannya, yaitu di kota pelabuhan Ranir, Rander, Gujarat, India. Sayang, tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Beliau seorang ulama besar, penulis, ahli fikih, dan syekh tarikat Rafa'iyah di India yang merantau dan menetap di Aceh. Ia lahir sekitar pertengahan kedua abad ke-16. Pendidikan awalnya dalam masalah keagamaan ia peroleh di tempat kelahirannya sendiri. Dan ternyata Syekh Nuruddin Ar-Raniri ini adalah seorang ulama yang berasal dari India yang menetap di Aceh. Dan ini sekali lagi gue pernah mengatakan, gue belum tahu biografinya beliau seperti apa dan apa namanya, dia menguasai ilmu-ilmu apa, apakah ilmu fikih, tajud, ilmu fikih, tauhid dan lain sebagainya. Ini belum mengetahui banget gitu ya, karena nanti insya Allah gue bakal memperdalam lagi pengetahuan biografi tentang Syekh Nuruddin ini ya, Masya Allah. Tapi ini sedikit, ini penjelasan ini sangat luar biasa loh ini. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke Tarim, Yaman. Tarim adalah pusat studi ilmu agama pada masa itu. Setelah menunaikan ibadah haji dan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW pada tahun 1621 Masehi atau 1030 Hijriah, ia kembali ke India. Setelah kembali ke India dan mengajar di samping sebagai syekh tarikat Rafa'iyah, ia merantau ke Nusantara dan memilih Aceh sebagai tempat menetap. Ia datang ke Aceh karena mengetahui Aceh menjadi pusat perdagangan, kebudayaan dan politik serta pusat studi agama Islam di kawasan Asia Tenggara, menggantikan Malaka yang jatuh ke penguasaan Portugis. Aceh menjadi tempat studi se-Asia Tenggara. Studi apa? Pendidikan agama Islam. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Ya, ini jelas nih.
Masya Allah. Berkat kesungguhannya ia berhasil menjadi ulama besar yang berpengetahuan luas dan tercatat sebagai Syekh Tarikat Rafa'iyah dan bermazhab Syafi'i. Hubungan baik Syekh Nuruddin dengan Sultan Iskandar Muda Tsani di Aceh memberi peluang kepadanya untuk mengembangkan ajaran yang dibawanya. Masya Allah. Beliau pernah menantang faham wujudiyah yang berkembang di Aceh pada masa itu. Untuk menyanggah faham wujudiyah yang dinilainya sesat itu, ia sengaja menulis beberapa kitab. Al-Quraisy pada lakap namanya menunjukkan ia dari kabilah terhormat, yaitu Quraisy. Beliau bertarikat dengan tarikat Rafa'iyah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara beliau dengan Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, dan Abdul Rauf Al-Fansuri. Masya Allah. Sebab semuanya sama-sama pengikut tarikat Sufiyah dan bermazhab Imam Syafi'i. Semuanya bermazhab Imam Syafi'i ya. Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nah ini nih. Beliau adalah salah satu dari 4 ulama terkemuka yang pernah lahir di Aceh pada abad ke-17. Sedangkan 3 ulama lainnya adalah Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Syamsuddin Sumatrani, dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa ia lahir sekitar 1615 Masehi atau 1035 Hijriah di Singkil yang terletak di ujung paling selatan pantai barat Aceh, sekampung dengan Syekh Hamzah Fansuri dan juga putra dari saudara Syekh Hamzah Fansuri sendiri. Ia tumbuh dan berkembang sebagai calon ulama di Aceh pada masa negeri itu sedang berada dalam puncak kejayaan di bawah pimpinan sultannya yang terbesar, Sultan Iskandar Muda. Untuk memperdalam pengetahuan agamanya, ia berangkat ke Saudi Arabia sekitar tahun 1643 Masehi atau 1064 Hijriah pada saat negeri Aceh dipimpin oleh Sultanah Safiyatuddin. Dan yang tadi gua katakan ini Syekh Abdul Rauf Asy-Singkili ini terkenal dengan nama atau julukan lain itu ada Syekh Kuala gitu ya. Syekh Kuala gitu. Awalnya sih pertama kali gitu apa namanya, gue sendiri juga nggak tahu itu siapa gitu kan. Dan ternyata ini asal muasalnya sebenarnya cuma dari rasa ingin ketahuan gue secara pribadi tentang Syekh Abdul Muhyi Pamijahan yang ada di Tasikmalaya sana. Terus ada yang mengatakan, coba deh Bang reaction tentang Syekh Kuala atau Syekh Abdul Rauf Asy-Singkili, dan ternyata beliau ya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ini adalah salah satu murid dari Syekh Kuala atau Syekh Abdul Rauf Asy-Singkili. Jadi ini sangat luar biasa ini. Nyambung semuanya ini. Insya Allah nyambung. Berada dalam kekacauan politik dan bertentangan paham keagamaan. Syekh Abdul Rauf tidak segera langsung menuju ke Mekah, tapi terlebih dahulu bermukim pada banyak tempat yang menjadi pusat-pusat pendidikan agama di sepanjang jalur perjalanan haji. Setelah beliau sampai ke Mekah dan Madinah, beliau melengkapi ilmu lahir, ilmu Al-Quran, tafsir, hadis, fiqih yang telah dimilikinya dan dilengkapi pula dengan ilmu yakni tasawuf dan tarikat. Setelah belajar di Madinah pada Syekh Tarikat Syattariyah Ahmad Al-Qusyashi yang wafat 1661 Masehi atau 1082 Hijriah, dan kemudian pada khalifah atau penggantinya Ibrahim Al-Qurani, beliau memperoleh ijazah dari pimpinan tarikat tersebut. Banyak guru-guru besar yang memberikan ijazah ilmu pengetahuan kepada beliau selama 19 tahun menuntut ilmu. Ketika pulang ke Aceh, Syekh Abdul Rauf menjadi ulama besar yang memiliki ilmu yang luas. Menurut perkiraan para ahli, sekitar tahun 1662 Masehi atau 1083 Hijriah, peranannya sebagai pengajar tarikat Syattariyah telah dimulainya di Madinah menjelang pulang ke Aceh. Beliau mengajar di Kuala atau Muara sampai wafat di daerah tersebut pada tahun 1693 Masehi atau 1105 Hijriah. Karena mengajar dan wafat di Kuala Aceh, ia kemudian dikenal oleh masyarakat Aceh dengan sebutan Syekh Kuala. Nah, benar kan? Selain mengajar, ia juga menjalankan tugasnya sebagai mufti kerajaan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultanah Safiyatuddin pada tahun 1641 hingga 1675 Masehi. Masya Allah.
Banyak karangan beliau baik dalam ilmu tafsir dan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia dan ilmu-ilmu lain. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Ini bukan mudah-mudahan sangat bermanfaat. Ini bermanfaat banget ini sebenarnya. Bermanfaat, singkat, jelas, padat. Nah inilah dia. 4 ulama Aceh yang berpengaruh dan mendunia. Yang pertama ada Syekh Hamzah Al-Fansuri, itu pernah gue pelajari juga. Silahkan cari videonya di Aceh Reaction. Terus juga Syekh Syekh Syamsuddin Asy-Sumatrani, ya bisa dicari juga di Aceh Reaction. Syekh Nuruddin Araniri, nah itu belum ya. Itu belum, insya Allah nanti ke depannya ya. Terus juga ada Syekh Abdul Rahab Syingkili. Udah ini ya, ini udah juga. Silakan bermain-main di playlistnya di Capruk TV channel ya. Ini sangat luar biasa banget. Ini benar-benar mempelajari hal seperti ini. Ternyata memang sangat menyenangkan gitu ya, menambah ilmu wawasan juga gitu kan. Dan terima kasih juga ini buat channel-channel yang seperti ini nih ya, yang mengangkat sejarah-sejarah yang belum tentu orang ketahui gitu. Contohnya seperti gue gitu kan, gue nggak tahu sejarah-sejarah Aceh seperti ini ya. Awalnya gue nggak tahu dan akhirnya gue belajar gitu kan. Gue belajar sambil reaction ini ya, akhirnya gue jadi tahu gitu. Tapi mohon maaf gitu kan, kalau misalkan ada kesalahan, kekurangan, ya silahkan dikomentari aja. Tetapi ya berbijaklah kalian dalam berkomentar ya. Kalau misalkan kalian pengen ngobrol langsung sama gue, langsung aja boleh di DM Instagram di Capruk TV channel ya. Karena mengirim direct message itu nggak mesti dan nggak harus di follow dulu ya. Gue nggak minta di follow gitu kan, itu hanya sarana untuk kita berdiskusi gitu kan. Banyak kok yang udah diskusi sama gue dari Brunei udah ada, terus dari Malaysia apalagi gitu kan, dari Singapura udah banyak gitu kan, terus sampai Thailand Selatan kalau nggak salah itu yang Melayu juga udah, terus dari mana lagi ya, Brunei tadi udah gue sebutin ya. Ya pokoknya yang sampai yang di Jepang gitu, terus sampai yang di Turki, di Swedia, terus sampai ke Hong Kong juga udah gitu kan, berkomunikasi gitu sama gue, itu saling bertukar pikiran gitu kan, ngobrol gitu kan. Misalkan contohnya ada yang kekurangan dari gue gitu kan, harus begini ya udah gitu kan. Ya namanya dikritik kita harus terima ya, apalagi namanya kritik singkong ya, itu kritik ya. Ya pokoknya sarana untuk kita berkomunikasi ya di DM Instagram aja, langsung aja di DM Instagram. Oke. Yang pasti makasih buat semuanya yang udah ikutin perjalanan reaksi dari awal sampai akhir. Dan buat kamu semua sekali lagi bergabung, jangan lupa langsung di subscribe, di komen, di like, di share ya, sejauh mungkin sampai ke planet Pluto bila perlu ya. Dan gue ditulis sudah pamit dari ruang pandang kalian semua. Amigos Partai Farmio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye. I love you. Bye.